ganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ya, ke kontrakannya Pak Pasren. Kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ya, ke kontrakannya Pak Pasren, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ya, ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak, Mas Kapi? Tidak. Enggak. Iya. Jadi waktu itu, malam itu, Mas Kafi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Oke. Orang siapa sebetulnya aja? Saya dengan keamanan, dengan sekretaris, cuman itu saja. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Ingat umur Pak RT, kamu napas aja baunya udah bau bisa menghidupkan tanaman. Mungkin di dunia kamu bisa terselamatkan karena backingan, tapi ingat di akhirat kamu gak akan selamat karena siksaan. Tidak menginap di rumah Bapak? Iya, tidak nginep di rumah saya. Itu kejujuran, Pak? Betul. Salam saya, Pak. Ya. Itu jujur, Pak? Ya, betul. Itu jujur ya, Pak? Ya. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda tergerak. Tenang Pak, nggak usah panik begitu Pak, santai saja. Nanti Bapak juga akan mendapatkan giliran. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang beda keterangan dengan terpidana. Anak Pak RT Abdul Pasren mengaku berada di tempat ini saat malam pembunuhan Vina di Cirebon. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bapak mengatakan kepada kami, mengatakan kepada saya Abraham Silaban di sini, Ya. bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini, anak-anak itu tidak menginap di rumah Bapak. Iya, tidak nginep di rumah saya. Itu kejujuran, Pak? Betul. Salam saya, Pak. Ya. Itu jujur, Pak? Ya, betul. Itu jujur ya, Pak? Ya. Udah disumpah ya Pak ya? Iya, udah disumpah. Quran Mas, takut. tapi Masya Iya. Allah. Benar, apa yang Anda sampaikan? Benar. Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu? Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak nginap di rumah? Tidak. Buat Pak RT Pasren ya, Pak RT Pasren udahlah ya. Ayo jujur lah, jujur. Ciumlah ketek itu, ketek. Masih bau asem udah bau tanah ya. Kalau udah bau tanah, ayolah bermuhasabah ya. Jujur, jujur ya. Hidup nih sesaat Pak RT. Hidup nih sesaat. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang kematian, di mana datang ajalnya, ya ajalnya manusia itu nggak bakalan maju, nggak bakalan mundur walau sesaat. Nggak mengenal tua, nggak mengenal muda ya. Apalagi Pak RT Pasren ini, aduh udah keriput. Bentar lagi malaikat maut menjemput. Jadi pikir-pikirlah untuk berbohong ya. Udah jujur lah ya Pak RT ya. Assalamualaikum Pak RT. Selamat bermuhasabah Pak RT. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda tergerak. Tenang Pak, nggak usah panik begitu Pak, santai saja. Nanti Bapak juga akan mendapatkan giliran untuk menjadi sorotan publik. Sorotan publik apa public enemy ya? Tenang Pak, Bapak nanti akan mendapatkan waktu dan tempatnya, di tempat yang tepat. Santai saja Pak, tak usah terburu-buru ya. Bapak mengatakan bagaimana kalau itu terjadi di keluarga kita. Justru Pak, justru karena kami khawatir itu akan terjadi di keluarga kita, maka kita mengantisipasinya dengan membuat segala sesuatunya lebih faktual, lebih jujur.
agar kejadian serupa tidak terjadi pada anak, istri, dan keluarga kita. Jangan dibalik, Pak. Jangan berasa korban atau playing victim, padahal klien yang Bapak tangani adalah pelaku yang sesungguhnya. Pelaku dalam artian yang menjerumuskan orang yang tidak bersalah harus masuk dalam kotak Pandora. Maka jangan memutarbalikkan fakta. Jangan memutarkan fakta seolah-olah klien Anda adalah korban. Lagian aneh juga, seorang saksi didampingi kuasa hukum. Tidak ada urgensinya, dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Yang diatur dalam undang-undang adalah saksi korban baru didampingi kuasa hukum. Namun bila sekedar saksi, rasanya tidak memerlukan kuasa hukum. Terkecuali ada kepentingan tertentu, pesanan tertentu. Ya seperti klien Bapak, hingga membutuhkan kuasa hukum agar seolah-olah dianggap sebagai korban. Pak Sigit, kita bermain logika ya. Nah, tersangka yang divonis seumur hidup 2016 yaitu Sudirman. Menurut pengakuan keluarga, kerabatnya Sudirman, temannya Sudirman, bahwa Sudirman itu mempunyai keterbelakangan mental. Nah, Kapolda Jawa Barat, Reskrim, penyidik menangkap Peggy Setiawan atas dasar kesaksian dari Sudirman yang mempunyai keterbatasan mental. Nah, pertanyaannya, apakah penyidik, apakah Polda Jabar, ya, kepolisian Polda Jabar, ya, tidak lebih keterbelakangan mentalnya dibanding Sudirman, karena dia meyakini dengan sepenuh hati kesaksian orang yang keterbelakangan mental. Ini, ya, ini buat evaluasi buat Pak Jenderal ya, mengevaluasi bawahannya, ya, supaya jujur dalam bekerja, ya. Supaya hati-hati dalam bekerja, supaya ikhlas dalam bekerja, penuh rasa tanggung jawab dan moral. Kahfi berbohong. Tapi kalau Di bawah yang namanya bukti Kahfi sering kumpul belakang dengan SMP 11 terpidana. yang Iya, percaya nggak pernah kumpul, nggak pernah main. Anak rumahan soalnya kan biasa diem di kamar all the time. Main Barbie-Barbian, main boneka, main rumah-rumahan sama dokter-dokteran aja di kamar ya. Makanya kalau bohong tuh yang konsisten. But it's okay, memang gak pernah kumpul. Soalnya kiri kanannya bebegik sawah sama gedebok pisang. Anak Pak RT Abdul Pasren yaitu Kahfi akhirnya angkat bicara soal keberadaannya di malam pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya berdasarkan kabar yang beredar, Kahfi dan terpidana kasus Vina Cirebon pada malam tersebut sedang ngumpul bareng di warung Bu Nining. Kemudian sekitar pukul 9 WIB, mereka berpindah ke rumah anak Pak RT dan nginep di sana sampai pagi. Namun pernyataan tersebut disangkal oleh anak Pak RT. Ia menyatakan bahwa para terpidana tersebut tidak pernah menginap di rumahnya. Ia menyatakan bahwa malam itu memang sempat bertemu dengan para terpidana di warung Bu Nining. Tapi pada pukul 9 WIB, ia langsung pulang tanpa permisi. Jam 9 saya langsung pulang tanpa permisi, ucap Kahfi. Kahfi mengaku dirinya tidak tahu apa yang dilakukan para terpidana setelah ia pulang. Ia juga menjelaskan bahwa ia pulang ke rumah orang tua, bukan rumahnya sendiri. Bahkan anak Abdul Pasren tersebut mengatakan bahwa para terpidana itu tidak pernah menginap di rumahnya. Selama ini rumah tersebut dibiarkan kosong tanpa pernah dibuat menginap oleh para terpidana tersebut. Kahfi mengaku dirinya selama ini tidak pernah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Ia hanya sempat dimintai tolong untuk mengantarkan sepeda motor milik terpidana Hadi. Setelah mengantar motor tersebut, Kahfi langsung pulang tanpa dimintai keterangan apapun oleh pihak kepolisian.